Pisau Jalak berteriak sambil melemparkan badik Candikula ke arah Lagapunta. Mata tajamnya dengan sigap melihat cakra yang berputar dengan sasaran lengan Lagapunta. Ya, Pisau Jalak hanya mengarahkan badik Candikula ke sasaran tubuh Lagapunta yang sifatnya hanya untuk melukai. Hatinya sebenarnya merasakan sakit ketika melihat cakra tersebut ia arahkan ke kakak seperguruannya. Seiring dengan suara dengungan cakra yang seolah-olah menyuarakan tangisan, Wesi Aji, atas retaknya pondasi persaudaraan seperguruan. Seketika Pisau Jalak dikejutkan oleh olengnya badik tersebut menjauhi tubuh Lagapunta. Gerakan berbalik sang cakra mengisyaratkan bahwa ia ingin kembali ke pelukan Pisau Jalak yang terikat rantai takdir misteri jalan kehidupan. Namun juga tak ingin berpisah dari ikatan batin dengan Lagapunta yang memang memiliki andil dan hak atas penciptaan dirinya. Secepat kilat Pisau Jalak segera menangkap kembali badik yang berputar berbalik ke arahnya. Lalu dengan cepat ia kembali melemparkan badik Candikula ke arah Lagapunta. Namun lagi-lagi cakra itu meluncur seperti tidak sempurna. Kesempatan itu segera dipergunakan oleh Lagapunta. Jarinya tiba-tiba ia jentikan setelah ia berhasil memadatkan udara dengan ilmu fatamorgananya. Sebagai sarana peluru pada ajian selenti kilatnya, dua bulatan udara yang memadat, segera meluncur cepat ke arah Pisau Jalak. Namun kejadian mengejutkan membuat Lagapunta berzikir lirih, betapa tidak, badik yang tadinya meluncur oleng ke arahnya, kini berputar balik dan menghadang udara yang memadat meluncur cepat ke arah Pisau Jalak, sehingga terjadi dua dentuman nyaring yang membuat telinga orang-orang di sekitar menjadi berdenging. Terang, seketika udara yang dipadatkan oleh ilmu fatamorgana Lagapunta, terurai kembali menjadi udara yang bebas. Ternyata saat berubah menjadi cakra, badik Candikula memiliki fungsi lain, yaitu melindungi tuannya dari bahaya serangan musuh. Pisau Jalak mulai berpikir, kenapa badik itu sangat stabil saat melindungi dirinya, namun labil ketika menyerang Lagapunta. Sebelum Lagapunta bergerak dengan jurus-jurusnya, Pisau Jalak memutuskan untuk kembali melemparkan badik Candikula yang berubah menjadi cakra tersebut ke arah Lagapunta. Seperti yang telah diduga oleh Pisau Jalak, cakra itu kembali labil dan menghantam sebuah dahan pohon di sisi sebelah kanan Lagapunta. Dan secepat kilat badik itu pun kembali ke tangan kanan Pisau Jalak. Pisau Jalak berdiri tegak memusatkan konsentrasinya untuk serangan ketiga akan tetapi niatnya ia tunda dikarenakan matanya melihat Lagapunta mulai bersidekap seperti orang yang sedang sholat. Lalu perlahan-lahan tangan kanan Lagapunta meraih sesuatu benda dari balik kerah baju kokonya. Pisau Jalak tersentak mundur satu langkah sembari menahan detak jantungnya yang berdebar keras. Sesuatu benda yang berbentuk seperti kalung dikeluarkan oleh Lagapunta dari lehernya. Benda itu terbuat dari batu kerikil dengan ukuran kecil-kecil berjumlah 33 buah tiap rangkaiannya. Masing-masing rangkaian berjumlah 3 untaian, dan 2 kerikil berbentuk lonjong sebagai pembatas antara untaian tersebut dengan satu batu berbentuk silinder sepanjang 5 cm sebagai poros pertemuan lingkaran. Di ujung batu tersebut berhiaskan serabut serat gedebok pohon pisang yang terkumpul menyerupai untaian rambut yang lembut. Tasbih kerikil kakek Syajaratul Yakin, desis Pisau Jalak. Ia menghentikan sejenak serangan ketiganya, sembari mengingat kembali saat ia memperhatikan gurunya di saat usai melaksanakan sholat sunnah duha. Tampak kakek tua alim itu sedang duduk santai di bawah rumpun pohon pisang. Dengan perlahan Pisau Jalak mendekati gurunya dan ikut duduk bersila di sisi kanan sang guru. Dalam keadaan duduk santai itu, Syajaratul Yakin mengambil serat pelepah pohon pisang, kemudian memintalnya menjadi sebuah benang yang panjangnya kira-kira 40 cm. Sembari tersenyum, Syajaratul Yakin menoleh ke arah Pisau Jalak. Kemudian ia berkata, "Cucuku, tolong carikan guru 99 buah batu kerikil yang besarnya sama dan sebesar ini." Sembari Syajaratul Yakin menunjukkan jari kelingkingnya yang ruas pertamanya dibatasi ujung ibu jari. Lalu sebesar ini 2 buah. Kembali Syajaratul Yakin menunjukkan jari kelingking dengan 2 ruas dibatasi ujung ibu jari, kemudian carilah batu yang bentuknya lonjong sebesar ini. Kali ini Syajaratul Yakin menunjukkan jari telunjuknya dengan 2 ruas dibatasi ibu jarinya. Pisau Jalak hanya mengangguk lalu berlari menuju area seputar kebun dan pinggiran kebun milik kakeknya. Hanya dalam waktu 30 menit, Pisau Jalak sudah kembali ke tempat di mana gurunya berada.
Terlihat mata sang guru sedang terpejam dengan sedikit gerakan di bibirnya yang menandakan sang guru sedang berzikir. Dalam keadaan terpejam itu sang guru berkata, "Mengapa engkau membawa batu berjumlah lebih dari yang kakek pinta?" "Piso?" Piso Jalak hanya menunduk sambil menjawab, "Maaf kakek, saya tadi berpikir, lebih baik, daripada saya harus kembali mencari batu kekurangannya. Jika saya salah dalam menghitungnya," jawabnya. Sang guru kemudian memperhatikan wajah Piso Jalak, lalu sang guru mengambil semua batu kerikil dari Piso Jalak seraya berkata, "Keputusanmu memang bagus cucuku. Namun ada kalanya dalam menjalani kehidupan ini, kita dipaksa untuk memberikan sesuatu yang pas-pas saja. Jika kurang maka akan membuat sesuatu menjadi tidak lengkap. Namun, jika lebih, juga terkadang akan menjadikannya menjadi sesuatu yang mubazir." Piso Jalak menunduk. Ia sebenarnya tak mengerti apa yang dimaksud oleh sang guru berkata demikian. Namun hatinya tetap tak ingin menyanggahnya. Lalu Syajaratul Yakin merendam semua batu kerikil yang diberikan oleh Piso Jalak pada sebuah baskom kecil. Setelah dibersihkan, kakek tua alim itu mulai mengambilnya satu persatu sembari terlihat berzikir lirih. Mata Piso Jalak mulai sedikit terbelalak, manakala melihat pemandangan ganjil di depannya. Betapa tidak, batu-batu kerikil itu mulai dirangkai oleh Syajaratul Yakin. Serat pelepah pohon pisang dengan mudahnya menembus tengah batu kerikil yang sudah terlihat bersih. Setelah 33 buah kerikil sebesar ruas jari kelingking terangkai, Syajaratul Yakin terlihat mulai memberi batas dengan kerikil sepanjang 2 ruas jari kelingking. Sampailah pada akhir, yakni menyatukannya menjadi sebuah lingkaran dan dibatasi oleh kerikil yang paling besar yaitu sebesar 2 ruas jari telunjuk. Guru ternyata sedang membuat sebuah tasbih. Masya Allah, serat lembut pelepah pohon pisang itu menjadi pengikat rangkaian batuan kerikil. Ucap Piso Jalak dalam hati. Piso Jalak mulai melirik ke dalam baskom berisi air. Di sana masih tertinggal 3 buah kerikil sebesar 1 ruas jari kelingking. "Lihatlah cucuku, 3 kerikil yang tidak mendapatkan tempat pada rangkaian tasbih yang kakek buat, saat ini sedang menangis. Mereka semua bersedih dikarenakan tidak mendapatkan sebuah andil untuk menerima zikir yang kelak diucapkan oleh seseorang saat memuji Tuhannya," ucap Syajaratul Yakin. Piso Jalak memandangi 3 kerikil yang tenggelam pada dasar baskom. Ketiganya tampak mengeluarkan gelembung-gelembung angin dari dalam tubuhnya. "Saya akan bertanggung jawab guru. Akan saya simpan kerikil itu dan saya gunakan untuk berzikir," ucap Piso Jalak lirih. Syajaratul Yakin tersenyum. "Baiklah cucuku, niatmu sudah didengar oleh mereka. Kelak carilah ketiga batu kerikil ini dari dalam mulut orang yang sedang membutuhkan bantuanmu," ucap sang kakek tua alim. Piso Jalak hendak menjawab sekaligus bertanya, karena sejatinya ia tidak mengerti terhadap ucapan gurunya tersebut. Namun Syajaratul Yakin keburu berdiri sambil membawa tasbih dan juga baskom kecil berisi 3 kerikil yang tersisa.